Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Faisal Jurnang Aceh. Dan hari ini saya berada di daerah Pegunungan Tangsi, PD Aceh. Dan hari ini saya akan menelusuri hutan yang ada di sekitar ini untuk mencari apakah masih ada tanaman jernang yang tumbuh liar di hutan di Pegunungan Tangsi ini. Namun di pegunungan di daerah Tangsi ini MDPL-nya mencapai sekitar 400 sekian. Namun sebelum Anda menonton terlebih lanjut video saya ini, alangkah baiknya teman-teman semua jangan lupa subscribe channel saya ini supaya saya bisa nanti menguploadkan video-video selanjutnya dengan bersemangat. Yuk, semua-semua kita ke Rimba Tangsi. Inilah lokasi yang akan saya telusuri. Apakah memang masih ada tumbuhan jernang yang tumbuh liar? Nanti sama-sama kita saksikan. Nah, ke sini akan saya naik. Nah, namun di situ ada satu pohon yang mirip dengan jernang. Apakah itu jernang ataupun rotan kita belum tahu. Nah, susah sekali teman-teman nih. Namun tetap akan saya berusaha. Nah, ini sahabat PJI. Kita sudah dekat dengan pohon yang mirip sekali dengan pohon jernang. Ternyata ini bukan pohon jernang. Nah, ini adalah pohon rotan. Ini memang di lereng-lereng nih sahabat PJI. Salah-salah kalau terpeleset, wah. Nah, coba saksikan. Inilah pohon rotan nih, bukan jernang nih. Ini yang saya temukan di daerah pegunungan nih, yang masih tumbuh liar. Yang ini lagi sahabat PJI. Ini adalah rotan. Coba kita lihat lebih dekat ya.
Nah, ini sudah lebih dekat. Ini pohon rotan. Nah, itu panjangnya tuh, nah, sampai ke bawah. Nah, ini yang saya temukan. Bukan berarti di daerah Tangsi ini nggak ada jernang. Nah, ada juga jernang, tapi masih jauh di rimba sana, sekitar puluhan kilometer lah kalau kita berjalan. Tapi ini masih rimba-rimba dekat. Artinya yang sekarang orang di daerah Aceh ini sudah banyak yang menanamkan jernang di kebunnya sendiri. Artinya sudah berkurang di daerah pegunungan yang tumbuh liar, sekarang sudah berkurang. Mereka sudah banyak yang mengembunkan sendiri. Nah, sahabat PJI, untuk kita, pesan saya agar kalau kita ingin budidaya jernang, jadi pilihlah bibit yang berkualitas dan juga bibit yang sudah bersertifikat, yang sudah diuji mutu benihnya. Nah, janganlah kita salah memilih bibit, nanti kita akan merugi 5 tahun ke depan. Ini adalah pesan saya. Dan saya sudah naik kejauhan banget nih. Coba lihat nih panjangnya nih. Sampai ke bawah tuh. Halo sahabat PJI, ternyata sesudah saya keliling hutan tadi, ketemu juga dengan ini tanaman jernang nih. Nah, ini benar-benar nih jernang gading atau dragon blood. Coba lihat batangnya. Wah, mantap sekali nih. Sudah keluar tandan nih. Nah, 1, 2, 3. Tapi ini bukan yang tumbuh di liar di hutan. Tapi ini punya orang nih, kebun nih. Nah, tapi orang pemilik kebun ini belum banyak tanamnya. Coba perbandingkan rotan dengan yang namanya jernang nih. Ke situ ada lagi nih. Nah, tuh. Ternyata nih sudah banyak juga yang tanam nih. Tuh. Sana lagi tuh. Di atas sana. Ini jernang nih semua nih. Itu asli dragon blood. Nah, nih sahabat PJI nih. Ketemu lagi dengan rotan nih. Nah, jauh sekali perbedaannya dengan jernang yang jenis dragon blood. Sekali lagi saya sarankan, salah memilih bibit 5 tahun rugi. Dan sekarang saya ingin pamit. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan membuat satu video lagi, yaitu tentang mengenai jernang. Namun jangan lupa subscribe video saya, biar channel ini dikenal di seluruh Nusantara. Salam PJI, salam petani jernang Indonesia, salam darah naga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.